Halo semuanya, selama beberapa menit ke depan, yuk kita mulai sebuah perjalanan kosmik yang luar biasa. Kita bakal menjelajahi segalanya, mulai dari fajar alam semesta sampai ke rumah kita sendiri di antara bintang-bintang. Udah siap? Mari kita mulai. Nah, ini dia pertanyaan paling mendasar yang pernah ada kan? Pertanyaan inilah yang bikin para pemikir dari zaman dulu sampai ilmuwan modern terus-terusan ngeliat ke langit dan mencoba memahami posisi kita di alam semesta yang maha luas ini. Perjalanan kita pun dimulai dari sini, dari bagaimana jawaban atas pertanyaan ini terus berubah seiring waktu. Dulu banget kita percaya kalau segalanya itu berputar mengelilingi kita. Pandangan geosentris dari Ptolemeus menempatkan bumi kita sebagai pusat dari segalanya. Tapi kemudian di tahun 1530, Kopernikus datang dan benar-benar merevolusi pemahaman kita dengan model heliosentrisnya, yang dengan tepat menempatkan matahari sebagai pusatnya. Pergeseran cara berpikir inilah yang jadi fondasi untuk semua yang kita ketahui sekarang. Oke, setelah kita paham soal pergeseran perspektif tadi, sekarang kita hadapi pertanyaan yang paling besar. Gimana caranya semua ini bisa ada? Ada beberapa teori utama nih yang mencoba menjawabnya. Teori pertama yang dulu cukup populer itu namanya teori keadaan tetap. Coba bayangin deh, sebuah alam semesta yang abadi, nggak pernah dimulai dan nggak akan pernah berakhir. Menurut teori ini, seiring alam semesta mengembang, materi-materi baru terus muncul begitu saja di ruang kosong untuk membentuk galaksi baru, jadi kepadatan alam semesta secara keseluruhan tetap sama. Nah, ini dia sang juaranya, teori dentuman besar atau Big Bang. Ini adalah teori yang paling diterima luas saat ini. Gagasannya, yang dikembangkan oleh George Lemaitre, bilang kalau semua yang kita lihat sekarang ini berasal dari satu titik tunggal yang super-duper padat dan panas yang kemudian meledak sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu. Pecahan dari ledakan kosmik inilah yang kemudian menjadi bintang dan galaksi yang sampai sekarang pun masih terus bergerak saling menjauh. Lalu, ada juga teori alam semesta berayun, semacam sequelnya Big Bang gitu deh. Teori ini berspekulasi kalau suatu saat nanti, gravitasi akan menghentikan ekspansi alam semesta dan menarik semuanya kembali menjadi satu dalam sebuah runtuhan besar. Dan setelah itu, duar! Terjadilah Big Bang baru, memulai siklus kosmik kelahiran, kematian, dan kelahiran kembali yang nggak ada habisnya. Oke, dari gambaran super besar tentang asal-usul alam semesta, sekarang mari kita zoom in sedikit. Kita akan masuk ke dalam struktur fundamental yang membentuk kosmos kita. Kota-kota bintang raksasa yang kita sebut galaksi. Jadi, apa sih sebenarnya galaksi itu? Gampangnya, anggap aja kayak sebuah pulau kosmik raksasa. Tiap galaksi adalah sebuah sistem yang luar biasa besar, terikat oleh gravitasi dan menampung miliaran bahkan triliunan bintang, awan gas, debu, dan juga materi gelap. Ini nih, materi misterius yang bahkan nggak bisa kita lihat. Dan seringkali, di jantungnya bersemayam sebuah lubang hitam supermasif. Galaksi itu punya berbagai macam bentuk. Dan yang paling umum adalah galaksi spiral. Bentuknya indah banget, dengan lengan-lengan yang melengkung anggun dari pusatnya yang terang. Nah, lengan-lengan ini bukan cuma hiasan loh. Disinilah tempat pembentukan bintang-bintang baru paling aktif. Rumah kita sendiri, Bima Sakti, adalah salah satu contoh galaksi spiral. Selanjutnya ada galaksi elips. Ini bisa dibilang para sesepuh di alam semesta. Bentuknya lebih sederhana, kayak bola lonjong, dan isinya kebanyakan bintang-bintang tua yang warnanya kemerahan. Mereka ini udah kehabisan gas dan debu, jadi nggak banyak bintang baru yang lahir di sini. Suasananya lebih tenang, dan ukurannya seringkali masif banget. Dan yang terakhir, kita punya galaksi tak beraturan. Sesuai namanya, bentuk galaksi-galaksi ini emang cenderung berantakan. Penampilan acak-acakan mereka seringkali disebabkan oleh tabrakan dramatis atau interaksi gravitasi dengan galaksi tetangga. Justru kekacauan inilah yang memicu ledakan pembentukan bintang, makanya galaksi ini penuh dengan bintang-bintang muda yang panas dan biru terang. Kita udah lihat kota-kota bintangnya, sekarang mari kita zoom in lagi untuk melihat masing-masing penduduknya. Yuk kita bahas tentang mesin-mesin yang menerangi alam semesta kita, bintang. Apa itu bintang? Pada dasarnya, bintang itu adalah reaktor fusi nuklir raksasa. Bintang adalah bola gas superpanas yang bersinar karena proses di intinya, di mana atom hidrogen bergabung untuk membentuk helium. Reaksi ini melepaskan energi yang luar biasa besar dalam bentuk panas dan cahaya. Nah, keseimbangan antara energi yang mendorong keluar dan gravitasi yang menarik ke dalam inilah yang membuat sebuah bintang tetap stabil.
Cara kita mengklasifikasikan bintang itu menarik banget loh. Semuanya berdasarkan suhu yang juga menentukan warnanya. Bintang kelas O dan B yang warnanya biru itu yang paling panas, sementara bintang kelas M yang merah adalah yang paling dingin. Terus matahari kita ada di mana? Nah, matahari kita adalah bintang kelas G, warnanya kuning dengan suhu sedang. Kondisi yang pas banget buat kita kan? Oke, dari skala kosmik yang super luas, sekarang kita akan fokus pada kisah asal-usul yang paling personal buat kita semua. Mari kita pulang dan melihat bagaimana lingkungan kosmik kita, yaitu tata surya, bisa terbentuk. Teori yang paling diterima untuk pembentukan tata surya kita adalah hipotesis nebula. Ceritanya dimulai dengan awan gas dan debu raksasa yang berputar. Gravitasi mulai menarik semuanya ke dalam, membuat awan itu berputar lebih cepat dan memipih, mirip kayak adonan pizza. Sebagian besar matahari berkumpul di tengah dan akhirnya menyala menjadi matahari kita, sementara sisa-sisa materi di piringan luarnya menggumpal dan membentuk planet-planet. Matahari sudah lahir, planet-planet juga udah terbentuk. Sekarang, ayo kita lakukan tur singkat di lingkungan kosmik kita dan kenalan sama para tetangga kita. Pertama, kita kunjungi planet-planet dalam yang berbatu. Kita punya Merkurius dengan perubahan suhunya yang ekstrim banget, lalu ada Venus yang permukaannya super panas, bumi kita yang biru, berair dan penuh kehidupan, dan tentu saja Mars, si planet merah yang dingin dan berdebu, yang mungkin dulu pernah menopang kehidupan. Kalau kita bergerak lebih jauh keluar, kita bakal bertemu para raksasa gas. Ada Jupiter, sang raja planet yang supermasif. Lalu Saturnus, si permata tata surya dengan cincinnya yang ikonik. Kemudian kita temukan Uranus yang miring dan berwarna biru hijau. Dan terakhir ada Neptunus, dunia biru yang jauh dan sangat berangin. Tapi tunggu dulu, masih ada lagi. Tata surya kita itu isinya lebih dari sekedar 8 planet loh. Ada juga planet-planet kerdil seperti Pluto, ada sabuk asteroid yang penuh dengan bebatuan sisa, ada komet es yang melesat di angkasa, dan bahkan ada wilayah yang lebih jauh lagi seperti sabuk Kuiper dan awan Oort. Pokoknya ini adalah tempat yang ramai dan dinamis banget. Jadi, kita sudah melakukan perjalanan dari awal waktu hingga ke halaman belakang kosmik kita sendiri. Perjalanan ini menunjukkan betapa luar biasanya pemahaman yang telah kita capai. Namun, ini juga meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan besar. Dengan semua yang telah kita pelajari, keajaiban apa lagi ya yang masih menunggu untuk kita temukan di luar sana?